Everywhere I go, bring the beatbox. Selamat hari Senin semuanya. Semoga semuanya bersemangat. Ya kan, walaupun ini udah jam 2, semangatnya mudah-mudahan gak luntur dari pagi sampai siang ini ya. Saya Karus, ditemani Mas Vicky hari ini akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Oh, misteri banget ya lagunya ya. Kalau biasanya kita awali di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kayaknya hari ini bintang tamu kita juga seru, jadi kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama, ini kemarin ada beritanya ya. Apa judul beritanya? Arie Untung ketahuan pamer istri baru gitu ya, dan rumah mewah. Apa gimana gitu lah sebangsa itu ya. Kita tanya sama istrinya. Tahu nggak siapa ini? Siapa ini istri barunya Arie Untung ya? Kita lihat dulu profil Fenita Arie berikut ini. Fenita Arie, artis sekaligus mantan presenter berusia 36 tahun yang sudah 17 tahun menikah dengan Arie Untung dan dikaruniai 3 anak ini sempat diberitakan dipoligami hingga Arie mengklarifikasi berita tersebut clickbait dan mengatakan belum berani memberitahu apalagi melakukannya. Perempuan yang awalnya tidak terlalu merespon saat didekati suaminya ini kini masih mesra dan sama-sama berhijrah, bahkan Fenita rela berhenti menjadi presenter infotainment pada 2017. Pemain film 12 AM ini 31 Agustus lalu mendapat surprise ulang tahun Diaks dari keluarga dan ucapan gombal dari Arie. Perempuan yang rumahnya unik dan terdapat coffee shop ini Juli lalu mengaku baru pertama kali ditinggal putra sulungnya pergi jauh karena harus mengikuti program belajar di Kanada. Benarkah Fenita Arie sedih LDR dengan putranya walau hanya 2 minggu? Dan benarkah ia makin posesif terhadap Arie Untung setelah muncul beritanya dipoligami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Udah lama ya kan Ibu, nggak main kesini. Baik, alhamdulillah. Makin seger aja nih Karus. Ketawanya gitu. Oke, langsung kita mau tanya ya sama Fenita. Kemarin aku lihat tuh postingannya Bapak ya, Pak Arie Untung. Aku kaget gitu. Ini beritanya kok judulnya gini banget gitu ya. Poligami sebelumnya, tanda seru. Presenter kondang ini mendadak pamerkan istri muda. Hingga cerita rumah tangganya diskandas. Wah, ini yang menemukan artikel ini siapa? Ini malah Ustadz kita yang ada di Amrik, Ustadz Imam Syamsi Ali. Jadi kita pertama kali ngeliat clickbait ini dari beliau gitu kan, posting. Saya kaget baru mau ngucapin selamat katanya gitu. Tapi saya juga bingung mau ngucapin selamat atau gimana. Ternyata pas baca lengkap ternyata isinya kayak gitu. Oh, jadi ini ya mungkin penjelasan penonton kita mungkin nggak tahu apa yang disebut dengan clickbait ya. Clickbait itu adalah judul-judul yang dari kebenarannya dia amat jauh. Amat jauh ya. Jauh. Tapi itu kan works ya buat orang-orang Indonesia untuk ngeklik ya. Karena kayaknya kalau misalnya semua headline itu terlalu manis, semuanya cerita tentang positif, malas orang ngeklik. Iya. Gitu tapi sebenarnya kalau dari teknik yang benar harusnya itu cuma menghilangkan sedikit ya, entah itu siapanya agak hilang. Benarkah ini nomor 5 bikin tercengang begitu ya? Mas Vicky ya. Tapi kalau ini kan pamer istri muda, gitu kan? Oh ya mungkin ibu ya maksudnya kan. Itu tuh sebenarnya gini, aku tuh ingat banget ya pas awal-awal kenapa Mas Arie ngepost itu sebenarnya tuh gara-gara kan semenjak pandemi kemarin kan kayaknya kita tuh berat badan naik, terus misalnya apa namanya perawatan mungkin nggak bisa jarang ke salon lah apa segala macam. Jadi kan lumayan berat badan naik apa segala macam. Nah pas kemarin itu memang momen aku tuh lagi kayak aduh aku pengen workout banget, pengen nurunin berat badan karena udah sampai parah banget gitu loh Kak. Jadi ya udahlah akhirnya aku turun berat badan, terus aku kan yang namanya istri ya, terus ya nunjukinnya sama siapa kalau bukan sama suami. Nah, terus aku kayak gitu ya, maksudnya kayak gaya-gaya gitu lah di depan dia, gimana sekarang badan aku gitu-gitu. Terus dia kayak, aduh aku seneng banget dia ngeliatnya cuma aku doang yang gitu-gitu. Ngerasa bahwa dia ya senang lah, maksudnya privilege sendiri sebagai suami, cuma dia doang yang lihat atau apa gitu-gitu kan. Nah terus dia sempat bilang, maksudnya kayak, ih seneng banget deh istriku muda gitu. Di postingan tuh? Postingannya istriku masih jadi muda lagi karena ya berkat treatment dan lain sebagainya. Oh ya, jadi nggak salah juga sih tuh clickbait. Hanya kurang tanda gini. Tapi emang ibu masih muda sih. Tapi bukan istri muda yang dimaksud ya. Justru kalau tulisannya istri muda itu harus gini ya.
gini ya. Harus gini istri muda. Tapi Mas kalau banyak istri muda ya benar, nggak salah. Iya benar sih. Sebenarnya mah pikiran kita aja gitu ya. Ya. Soalnya kita juga akhirnya nyari-nyari juga nih waktu itu pernah nggak suami istri ini kita tanya soal poligami apa komentar mereka berdua. Apa gini kamu? Hah? Gini Nggak jadi. Kenapa nggak ada? Kenapa? Udah nggak seru lagi katanya. Ternyata nggak ada istri muda gitu. Masa nggak ada? Harus ada. Nggak jadi. Ini aku kasih tau. Mudanya nggak ada. Bukan. Kita pernah nanya. Dia pernah nanya. Kita kasih pertanyaan. Apa syaratnya kalau poligami? Ari Untung yang nanya. Kamu jawabannya adalah harus selesai dulu urusan dunia. Iya. Langkahi dulu. Pokoknya nggak siap aja dia, ya kan? Ya intinya kan aku nggak melarang poligami kan. Cuma dia itu dari kamu syaratnya Iya, itu. Kalau aku nggak bisa. Iya, Kalau iya, misalnya iya. mau cari silahkan. Gitu. Nah, Ya sesimpel itu aja sih sebenarnya. Nggak, tapi kan ya kalau kalian mungkin kan di lingkungan pergaulan barangkali ya itu kan memang nggak apa-apa ya. Ari Untung pernah bilang bahwa yang menjaga rumah tangga tetap harmonis itu yang wajib gitu ya. Iya, betul. Kalau yang poligami itu sunnah sebetulnya. Jadi yang wajib dulu yang dimana. Tapi kan di sekeliling mungkin ngelihat orang ada yang gitu dan sukses gitu. Itu Iya. gimana? Atau yang gini, Pak masa cuma satu ya kan kadang-kadang ada nggak tuh yang begitu? Itu mah jadi bercandaannya anak-anak cowok. Bercandanya nggak lucu ya? Kalau buat kita ya. Iya, gitu. Kalau mereka kayak Ji, kapan Ji? Nambah lagi Ji, gitu-gitu. Cuma memang karena mereka tahu banget itu kan bukan suatu perkara yang mudah ya. Ketika mempunyai satu istri aja, udah ribet gitu kan urusannya. Apalagi kalau istrinya banyak ya. Jadi ya itu, sementara sebenarnya kan kalau misalnya kayak gini boleh-boleh aja, memang boleh gitu kan. Rasulullah juga dulu Kalau seperti itu sanggup. juga. Kalau sanggup gitu, bisa adil atau enggak. Nah mereka udah bisa apa belum, yang kayak gitu aja sih. Soalnya aku pernah wawancara orang yang poligami. Aku tanya, apa saran kamu untuk orang-orang yang mau poligami? Dia bilang, jangan. yang udah melakukan lagi, Ya, udah sukses melakukan. padahal ya. Oke, sekarang Feni Tari, duduk di sana. Duduk di sana. Oh, duduk di baru kursi. juga nyampe, Di kursi yang langsung matching sama disuruh kamu. pindah. Ini juga matching sih. Oke, baiklah. Kursi fitnah atau fakta. Oke. Aduh, yang mumpung nggak ada suaminya ya kan. Iya nih. Kita dudukan istri mudanya. Curang nih, kenapa nggak suami aku aja sih yang diundang kau gitu ya? Feni Tari, jawab pertanyaan gue yang jujur apa adanya. Apakah pertanyaan gue ini jawabannya fitnah atau fakta? Telat, udah aku dudukin baru ditulis fitnah fakta. Iya, Suka telat. untung oke. jago hostnya ya. Fitnah atau fakta? Feni Tari. Kalau kalian suami istri itu sama-sama suka ngasih surprise, tapi jarang ada yang berhasil. Contohnya kemarin, suami kamu ngasih kamu surprise ulang tahun di kapal. Kamunya malah mabok laut. Itu fakta. Fakta. Coba kita lihat, ada videonya, ada ora? Ada ya. Siap Ya, mengeluarkan jejak. Ya. Jadi di mana aku lewati itu ditandai ini aku diberi surprise ulang tahun di sinilah titiknya. Jadi itu surprise buat suaminya ya ternyata ya. Prank ya. Lanjut, fitnah atau fakta Feni Tari. Dulu waktu awal-awal kenal sama Ari Untung itu sempat kan dia salah ngechat. Maunya kenalan sama Fenita Ari. Yang dia chat Feni yang lain. Kayaknya bukan aku juga ya, Pak. Ayo kamu ngaku deh. Kamu ngaku Karo saat itu. Kamu waktu itu kita satu kelas kan? Oh iya, bisa jadi ya. Tapi itu Instagramku yang waktu itu. Fitnah atau fakta itu benar ya? Fakta ya, benar. Hah? SMS? Iya, masih SMS, benar. Dia SMS siapa kalau gitu? Ada namanya Feni juga. Terus itu kamu udah pernah ketemu sama si Feni itu? Ya udah lama banget ya. Dia komentarnya apa di situ? Jadi memang itu tuh aku ikutan kelas presenter tuh. Terus kebetulan karena memang kalau misalnya ada guru Dia mentornya? tamu, Mentornya iya jadi gitu? mentor di guru tamu Oke. gitu kan. Kan ada guru tamu jadi beberapa kelas tuh digabungin ceritanya. Aku juga pun nggak tahu nggak kenal banget sama nama Feni itu. Nah kebetulan emang mungkin karena aku panggilan di kelas tuh Fenita bukan Feni. Jadi ya orang mikirnya Feni, karena kebetulan si name tag-nya tuh nggak cukup untuk 6 huruf ya. Jadi cuma Feni aja. Feni aja gitu. Jadi ya udah Feni, orang mikirnya ya si Feni itu, si Feni Rose itu. Iya. Itu kan juga salah suka sekali kita ya. Aku ngefans banget sama Mbak Fenita Rose. Iya, kelebihan. Sering ya, bener-bener di tag salah Feniana Fenitari gitu. Ya udahlah, oke deh nggak apa-apa. Kalau beritanya bagus ketek dia nggak apa-apa. Kalau yang jelek ketek. Biar aku nggak lihat. Oke lanjut Fenita Ari, fitnah atau fakta? Kamu waktu itu tarik ulur Ari karena ini kan cerita lama ya. Apa tuh? Kamu ya kan udah punya pacar waktu itu ya kan. Kamu ini kan memang dua-dua orang yang saling menelikung. Dan saat itu sudah pesen gedung, fitnah atau fakta? Aduh, gimana dong? Fakta. Itu yang namanya jodoh ya. Walaupun Iya, udah bener-bener. selangkah gitu, kalau emang bukan jodoh, bukan jodoh gitu ya. Itu kalau emang nggak jodoh udah
Makanya waktu pas aku sama Ari itu benar-benar yang udah lillahi ta'ala banget deh gitu. Maksudnya karena udah pernah kejadian sebelumnya, jadi aku pas sama Mas Ari malah lebih santai ngejalaninnya. Oh, nggak harus nih Iya, gitu ya. karena kayak lebih santai. Jadi kayak ya Allah, kalau misalnya emang ini jodohku ya udah dimudahin aja deh, aku percaya aja gitu. Dan Ini alhamdulillah. udah jadi cerita buat anak-anak kalian dong ya? Iya, dan lucunya anakku tuh baru pertama kali kemarin kan kebetulan kita ada ngisi lah di Toronto waktu itu ya. Jadi anakku tuh jadi mau nggak mau sebenarnya ikutan dengerin kisah orang Percintaan tuanya dan pertemuan gitu. kalian berdua. Terus dia kaget, terus dia gini dong. Jadi intinya adalah sebelum janur kuning melengkung, ya. Sebelum ada ijab kabul, benar. Belum tentu, masih ada masih kesempatan. Kecuali kalau udah itu baru namanya pelakor dan pebinor. Gitu. Beta atau fakta Benita? Kalau kamu dan Ari itu dulu sama-sama bandel itu dalam arti. Aduh ini perlu diomongin, ntar anaknya tahu lagi. Maaf, bukan cuma anak saya, kayak jutaan orang gitu. Aduh, ya kan Masa dandanannya lalu ya, gotik masa ya lalu. kan, robek-robek gitu ya. Dan itu bawa kamu sekarang was-was kalau sampai mereka menemukan foto-foto kalian seperti itu dan ingin mencobai juga seperti itu, fitnah atau fakta? Kebetulan memang kalau misalnya dulunya seperti apa fakta. Ya dan juga mereka anak-anak juga ngelihat itu juga fakta. Terkaget-kaget, kok Mimi bisa suka sih? Dulu dia baru lihat bapaknya pakai lipstick hitam, gotik gini apa gitu. Cuma ya itu masa lalu ya nak gitu. Dan kebetulan anakku jadi sekarang juga udah mulai suka musik, suka film. Udah mulai deg-degan juga. Musik Kan udah mulai gede kan. Iya, Anakku kan udah mau lulus SMA tahun ini. Aduh, ya ampun ya dong. Jadi udah mulai kayaknya kan aku misalnya ngarahin, udah kamu ngambil bisnis aja, ngambil bisnis gitu kan. Dia mau ke aja, dunia aku hiburan. kayaknya dunia aku tuh di sini. Ya udahlah kita arahin Jalan aja. ya, kita proses jalan. hidup kan orang ya begitulah ya Bu ya. Nikmatin aja. Jadi dulu. tahu aku sambal pertanyaan sama anaknya, kok bisa suka sih Mimi sama? Silap ya Bu. Yang itu 19 tahun. bikin jatuh cinta tuh apa? Hanya perasaan-perasaan aja tiba-tiba Nggak atau? tahu ya. 19 tahun Bu, 19 tahun langsung ada cowok yang ngelamar, ya udah yuk. Berarti ada 2 yang lamar waktu itu ya? Cepet ya Bu ya? Tahu gue dari dulu tiap kali gue dekat sama orang bawaannya pengen ngajak kawin mulu. Mukanya udah boros kan ya. Ini keibuan. Ini keibuan bukan karena mukanya udah keibuan. Jadi kayak kalau dari anaknya dulu. nanti mau menikah di usia waktu itu? Kebetulan anakku yang pertama kan cowok. Aku sih bilang nikmatin aja dulu waktunya. Karena waktu itu nggak akan muter lagi. Waktu itu akan berjalan terus gitu. Yang ada kalau misalnya dilewatin sia-sia, jadinya penyesalan aja. Jadi mendingan ya nikmatin waktu sebaik-baiknya. Jadi Sesiapnya kapan gitu ya? gitu. Jadi aku nggak Kalau pernah yang memarahin. perempuan? Kalau perempuan, malah dia yang agak cuek. Dia agak cuek. Kayaknya nurut bapaknya ya. Maksudnya kayak nikahnya kayak santai aja, aku masih mau karir, mau apa gitu-gitu. Itu kan sekarang. Iya. Ibu nggak usah jadi kompor deh. Ini Mbak Benita udah nih, apa nanti ada lagi? Udah ya? Masih ada lagi? Oh masih ada lagi, tenang Bu, siksaan masih ada. Yang berikut kita akan menuju ke, ini kita mau tanya nih. Ini lagi kasusnya bergulir agak panjang ya. Tudingan yang satu melaporkan penganiayaan, yang satu lagi juga melaporkan penganiayaan. Tapi yang satu udah diproses, yang satu belum, gitu ya. Ada apa sebetulnya kalau dari sisi Kevin Hiller dan adiknya Alex Hiller yang juga menjadi saksi pada saat kejadian. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke baik, ini sudah bersama dengan Kevin Hiller nih adiknya Alex Hiller. Ya tapi kamu nggak terjun ke dunia hiburan nggak ya? Enggak. Belum? Belum. Doain ya. Oh iya iya. Sebelum kita ngobrol mengenai kasus dari sudut pandangnya Kevin Hiller gitu ya. Kita mau nanya, ini sebenarnya kamu banget atau enggak sih Kevin? Matre? No. Hah? No. Benar, dia nggak matre? Benar ya. Dominan orangnya. No. Dominan apa dulu? Tergantung apa Ya, dulu kalau nih. laki sih emang harus itu ya, Harus ambil gercep, keputusan harus duluan, gitu. iya. Tapi tergantung dominan dalam arti apa dulu, kan luas. Dalam hubungan dengan Enggak pacar, juga. enggak terlalu ya. Karena saya tipe orang yang lebih suka mengalah. Oke, emosional, gampang marah. Emosional bukan berarti kekerasan ya. Beda arti. Jadi emosionalnya apa? Lebih ke arah apa? Ya kalau kesel kan marah wajar. Oh, kesel marah, tapi nggak pernah main tangan. No, nggak Oh. pernah. Kasar. Nah ini tadi. Ya tidak dong. Ya, hanya ini aja kasar, brewoknya. mood swing. Gampang, kadang tiba-tiba gitu. Mungkin karena bintangnya Cancer. Oh, iya. Sensitized ya. Iya. Oke, sensitif maksudnya. Player. Banyak pencari di mana-mana. Ya enggak dong. Faktanya Suka apa? ke DM cewek di sana dan di sini dan di situ. Faktanya mana? Enggak tahu, tanya dari. Harus ada bukti dong. Oh, iya, Ada iya. bukti, Ini harus nggak ada dijawab nih, iya apa enggak?
Harus ada bukti. Ya tapi kalau lagi single nggak apa-apa ya nge-DM? Kalau single nggak apa-apa, beda. Kalau udah punya ya enggak, beda cerita. pasangan, kamu suka gitu juga ya nggak? Enggak, kita fokus satu. Fokus satu. Suka playing victim? Oh enggak, karena saya punya bukti. Kamu, oke. Nah, Karena kan kita bicara bukti dan fakta. Oke, baik, ini ada artikelnya ya. Mantan pacar sebut Kevin Hiller playing victim soal tudingan melakukan kekerasan. Itu tadi saya bilang ya, ini ada Kevin Hiller sama mantan pacarnya. Dua-duanya sama-sama melapor tentang kasus sama-sama mengaku mengalami penganiayaan. Gitu. Padahal kejadiannya satu ya, kejadiannya sama. Pada saat itu kamu ada ya, Alex? Ada saya. Ada situ. Kan kamu cerita kamu habis dari sembuh sakit. Saya baru keluar rumah sakit, terus dokter udah bilang nggak boleh ada benturan ya kalau mulai syuting. Ketika pas syuting, saya lagi rawat jalan. Kejadiannya simpel, saya lagi tiduran, lagi nonton, dia berisik. Saya tegur jangan berisik. 3 kali saya tegur, dia ngamuk. Nah, Dia itulah terjadi kemudian. ngamuklah terjadi, akhirnya dia langsung serang saya pakai mangkuk, pakai garpu, dia lempar. Jadi kamu dibilang dokter mengatakan hanya tidak boleh ada benturan, tapi untuk syuting bisa ya? Syuting boleh, tapi ada pantangan yang nggak boleh ada getaran gitu di sini, karena kan bahaya bisa lumpuh. Gitu. Jadi Dan penganiayaan ini terjadi di pinggang, ditendang di sini lebih dari belasan kali. Oke. Jadi kalau kelihatan orang kamu masih bisa syuting, masih bisa jalan, tapi sebenarnya kalau dari dalam itu harus agak rentan. Harus ada kerentanan. Karena kan sampai sekarang saya maaf ya, ini masih pakai pelindung dari dokter. Oh iya iya, Gitu. ada ini karena Iya. dia mengalami saraf kejepit. Saraf ya. kejepit sama ada fraktur kompresi. Dan kamu sudah melaporkan. Sudah melapor. Sampai di mana sekarang laporan kamu itu? Kan kamu laporannya duluan ya? Saya melapor duluan tanggal 10. Laporan saya melampirkan bukti valid. 2 poin. Yang pertama, saya dianiaya, diinjak bertubi-tubi. Poin kedua, pengakuan pelaku di TKP. Dia bilang saya menyerang Kevin duluan pakai mangkok dan Oke, baik. garpu. Jadi ada pengakuan dan ada kejadian. Ada kejadian. Oke, Tapi ya. sampai sekarang sih laporannya belum naik ke penyidikan. Sedangkan si pelaku yang menganiaya saya, dia melapor tanggal 12, saya tanggal 10. Laporan dia udah naik sidik dari kemarin-kemarin. Yang sampai katanya kamu mangkir, nggak datang, dipanggil gitu-gitu. Ya kalau mangkir bukan mangkir kan Katanya. Ada kenyataannya? Kenyataannya kita kan udah koordinasi juga sama pihak kepolisian kan. Kadang kan kita nggak datang itu kan karena berhalangan, bukan yang nggak mau datang. Ya. Nggak, tapi sebenarnya pada saat kamu laporkan tanggal 10 gitu ya, itu apa yang terjadi? Sudah ada komunikasi nggak sih yang antara tanggal 10 sampai tanggal 12? Komunikasi dengan siapa sih? Dengan yang, pelaku yang penganiayaan. Yang melakukan penganiayaan kan dia. Nggak ada permintaan maaf? Tidak ada permintaan maaf, malah dia nangis-nangis di TV, di YouTube. Itu dia sebelum bilang ada dia laporan korban. tuh ya? Iya benar. Setelah ada laporan juga sama, dia bilang saya yang salah. Oke, gitu. Baik. Ini ada statementnya, coba kita lihat. Ini cuplikan statementnya dari mantannya, Kevin. Kita lihat. Dan apa maksudnya kamu bilang katanya kamu ada bukti yang sudah dilampirkan juga ke ini bukti video sudah dilampirkan ke Polres Bogor full, di mana Kak Fendi bisa lihat. Ya oke. Oh, udah banyak ya. Oke. Mana lu? Itu ada pengakuannya ya. Dan ada berapa video yang menjadi? Aku lihat sampai dulu. Ini dia bilang saya lempar tas, padahal dia yang pukul ke kepala saya. Ini yang memvideokan adalah Aku. kamu. Ya. Jadi ada 3 semua yang dijadikan barang buktinya. Ada 3 dan ini yang satu lagi. Oh, ini yang pengakuan. Baik, kita sekarang mau tanya sama Kevin dan juga Alex Hiller gitu. Apa yang mereka harapkan dari perseteruan ini? Apakah masih ada kemungkinan untuk mediasi gitu ya? Atau ini kan sudah sama-sama saling lapor. Apa yang kalian harapkan gitu ya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Everywhere I go, bring the beatbox. Bersama dengan Kevin Hiller dan Alex Hiller. Ya, ini dia bercerita tentang pengalamannya. Ada kasus yang tengah mereka hadapi begitu ya, sama-sama melapor dugaan penganiayaan gitu ya. Kevin melapor dulu di tanggal 10, kemudian pihak yang berseberangan melapor di tanggal 12 begitu ya. Yang ini ada bukti-bukti video termasuk juga Pengakuan. ada dugaan pengakuan gitu ya, bahwa memang
Tapi yang diproses baru yang sebelah sini, begitu. Sebelah kamu, yang bagian kamu belum jalan ya? Udah 3 bulan sampai sekarang belum ada. naik penyidikan. Belum, tapi udah dipanggil saksi-saksi? Udah semua. Saksi udah, tapi belum naik ke penyidikan. Oh, begitu ya. Nah, ini kan tadi salah satu hal yang menyebabkan kamu kemudian melapor, pertimbangannya apa aja tadi? Karena itu berbahaya untuk kamu ya? Ya, yang pertama saya mencari keadilan. Belum lagi penganiayaan itu kan kalau sampai saya lumpuh bagaimana? Itu berkaitan dengan pekerjaan. Benar, dan sampai sekarang sih ketika pas ada masalah ini saya sampai berhenti pekerjaan gitu. Kenapa berhenti pekerjaan? Mungkin karena ada berita-berita miring di luar sana. Jadinya seolah-olah saya yang melakukan penganiayaan. Tapi kan kita berbicara mengenai hukum, ini bukti, fakta, data. Gitu. Dan data-data ini kan sudah diserahkan ke Polres Bogor. Polres Bogor berarti sudah mengetahui saya dianiaya, pengakuan pelaku di TKP, saya menyerang Kevin duluan pakai mangkuk dan garpu. Makanya saya percaya Polres Bogor bisa berpegang teguh pada kebenaran, bisa mengikuti arahan Bapak Kapolri, kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karena ini kan bukti data valid. Dan ini juga yang bukti, salah satu buktinya bahwa memang betul Kevin ini kemarin habis namanya fraktur kompresi. Jadi ada saraf kejepit penekanan gitu ya. Fraktur kompresi itu Kevin ini ada penekanan di tulang belakang. Kalau HNP saraf kejepit itu saraf saya kena L1, L2, L3, L4, L5. Jadi pas di rumah sakit saya duduk juga nggak bisa. Jadi pas baru mau keluar rumah sakit itu beberapa hari belajar duduk dulu. Duduk tidur, belajar jalan dari awal. Yang bersangkutan gitu. juga tahu ya kondisi kamu ya? Saya tahunya fraktur kompresi pertama dari dia. Dan dia yang membaca hasil saya, dia yang tulis sendiri. Patah tulang. Padahal bukan sebetulnya. Bukan, tapi dia yang tulis patah tulang. Nah sekarang di story dia di Instagram, dia bilang, KH bohong, bilang patah tulang. Padahal dia yang tulis patah tulang. Saya punya datanya. Padahal ini tulisannya ada ini ya, tulisan di ininya bahwa ini dan ada rekam medis juga sih. Fraktur kompresi. Fraktur kompresi gitu ya. Ini ada buktinya. Ini apa sih sakit pada saat itu sakit memang kondisinya seperti itu ada di videonya ya. Ini rekam medisnya, rekam medis ini langsung dikasih sama dokter spesialis saraf. Ya. Jadi dari semua dokter, banyak dokter rehab medik segala macam, dokter spesialis saraf juga bilangnya memang ini berbahaya kalau kena benturan. Dan ini rekam medis yang ditunjukkan sekarang adalah dari dokter spesialis saraf. Jadi alasan melaporkan khawatirannya itu ini dasarnya begitu ya. Ada kompilasinya, coba kita lihat. Ini video ini ditunjukkan ini sebagai bagian dari dia menjawab kalau tudingan bahwa dia playing victim gitu ya, bahwa memang kondisi kesehatannya memang betul. Tadi dokter menyarankan untuk hati-hati juga betul gitu ya, bahwa dia masih bisa syuting ya, memang bisa, tapi ya tetap harus hati-hati karena itu kan bagian di dalam ya gitu ya. Apa? Kenapa Kevin? Kasihan menyokap. Saya mikir ibu aja, ibu saya gitu. Ibu saya yang ngelihat full video saya diinjak bertubi-tubi di sini, dia turun, dia naik, dia injak. Kok bisa dianiaya seperti ini? Kok bisa dia melapor balik? Buktinya apa? Kita kan negara hukum. Saya cuma ngeliat ibu saya sih, makanya udah umur 62 tahun, banyak sakit. Harapan kamu dengan kamu, kan kita lihat kemarin kamu jarang ya berbicara, gitu, jarang mengklarifikasi. Harapan kamu dengan menceritakan ini apa? Seperti masyarakat biasanya, bukan hanya saya. Seluruh masyarakat Indonesia punya hak untuk mendapatkan keadilan. Semua berhak. Ada banyak hal gitu ya. Satu, kesehatan. Dua, dengan efek pemberitaan ini kamu kehilangan pekerjaan gitu ya. Dan ini sebelum adik kamu segede ini kamu sempat cerita bahwa kamu dulu juga adalah tulang punggung keluarga. Gitu. Apa yang berubah sekarang, Alex, dengan kondisi Kevin yang seperti ini? Sangat berpengaruh ya. Karena kan semenjak kejadian ini dia sampai kehilangan pekerjaan. Itu impactnya gede banget, kerugiannya. Terus juga mental dia, psikis dia. Jadi selama yang publik tahu kan selama ini beberapa bulan ini dia menghilang ya.
dia nggak klarifikasi juga sama media karena dia tertekan. Saya kadang lihat dia biasanya happy, tapi di sini dia lebih murung ya. Jadinya dia kayak suka lihat-lihat video-video lucu kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau misalkan kayak begini, udah mending klarifikasi aja, saya bilang. Karena biar plong, saya bilang. Jadi juga publik tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebelumnya kenapa tidak mau mengklarifikasi langsung? Ya, karena sebelumnya tuh kita percaya sama pihak kepolisian biar hukum yang berbicara. Ya, biar hukum yang berbicara, jalurnya udah ada gitu loh. Cuman makin kesini kan dia juga kena psikis kan, karena dari pihak lawan sana tuh terus meneror lewat sosial media dia. Fitnah gitu loh. Kalau fakta kan kita berbicara ada bukti. Kalau ini dia hanya berbicara lewat sosial media dia aja. Sehingga semua netizen dan masyarakat Indonesia pasti ada beberapa lah yang pro ke dia gitu kan. Menyerang Instagramnya dia. Jadi si Kevin juga jadi kena psikis. Kasihan saya ngeliatnya. Ya. Mungkin sedikit yang mau saya sampaikan. Fitnah dia ini terlalu banyak di TV, di sosial media, di YouTube artis. Dia bilang dia korban, dia bilang KH yang mau mulai duluan. Dia bilang dia itu kecil, bagikan minion, tidak mungkin menyerang saya. Dia bilang adiknya tidak melerai. Semua bukti itu saya sudah serahkan ke Polres Bogor bahwa itu fitnah. Kenapa itu fitnah? Akan terbantahkan oleh bukti video. Saya serahkan ke Polres Bogor, berarti Polres Bogor faktanya sudah mengetahui saya dianiaya, pengakuan pelaku, sehingga saya percaya Polres Bogor. Dan termasuk juga ya ini tadi laporan-laporan medisnya juga sudah. Ya. Baik, Kevin dan Alex, saya tahu ini tidak mudah buat kalian karena satu, ada kasus hukum yang terus harus dijalani. Dua, ada persepsi publik juga yang kita nggak bisa mengatur apa arah persepsi publik. Tetapi setiap warga negara juga berhak untuk memberikan jawabannya dari sisi dia, klarifikasinya begitu. Dan semoga ini juga bisa menjadi ada pelajaran lah buat kita semua gitu ya. Bahwa ya satu, kita harus tetap percaya dengan hukum gitu ya. Dan dua, bahwa apapun yang terjadi, keluarga. Ya, saya lebih mikir orang tua saya sih sebenarnya. Keluarga yang pasti akan juga menjadi pikiran, tapi juga menjadi support yang paling kuat buat Kevin. Kevin, Alex, terima kasih sudah hadir. Kita doakan mudah-mudahan dengan kamu speak up ini ada jalan keluar yang lebih baik begitu ya. Keadilan untuk seluruh warga negara. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi. Everywhere I go, bring the beatbox. Kita bersama Mutia Ayu dan juga Fenita Ari masih di sini. Ada artikel ya, Mutia Ayu ungkap sumber keuangan selepas Glenn Fredly. Kamu sempat menyebut ada warisan ya. Salah satunya tentu adalah putri kalian gitu ya. Kemudian yang tiga lainnya juga ada secara fisik juga ada gitu ya. Terus kamu juga nyanyi nih sekarang. Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga apa enggak sih? Tapi sebenarnya gini loh Kak, apa ya, banyak sekali hal yang Glenn warisi, tapi kan kayaknya nggak perlu harus semua orang tahu. Artinya gini, apa yang Glenn tinggalkan itu sudah lebih dari cukup memenuhi aku dan Gewa gitu. Nah ini kan Bung Glenn ini kan juga seorang pencipta lagu yang lagunya tadi baru ngomong. Iya, bisa cerita ya. Masih sering diputar, kita sering dengar gitu ya. Kayaknya long last ya kalau gitu. sewa udah nggak ada gitu ya Bung Glenn ya. Nah ini kan kita mau tanya, Bung Glenn juga salah satu orang yang memperjuangkan royalti. Betul. Nah ini sepeninggal almarhum, bagaimana sebetulnya perwujudan royalti itu kalau kamu sendiri sebagai pewaris merasakannya? Sebenarnya gini, yang salah satu yang Glenn tinggalkan itu adalah sebuah bisnis entertainment yang dimana label pelindungan lagu-lagunya, salah satunya Mahakarya. Jadi sebenarnya lagu-lagu Glenn itu sudah dilindungi oleh perusahaan Glenn sendiri. Jadi sebelum berpulang, Glenn sudah mempersiapkan itu. Kalau misalkan membicarakan tentang royalti, alhamdulillah puji Tuhan itu udah lebih daripada cukup gitu. Jadi aman ya untuk ahli waris untuk aman. Anda, Tentunya gitu ya? Untuk Gewa aku bersyukur banget gitu. Jadi udah nggak khawatir untuk itu karena apa yang Glenn perjuangkan dulu itu terasa sampai sekarang gitu. Itu seolah-olah seperti dia bisa visioner gitu. Visioner. Tapi yang menjalankan perusahaan ini siapa? Ada aku sendiri, terus juga ada adiknya Glenn, keluarga,
banyak. Jadi sudah ada sistemnya. Betul. Jadi kan apalagi sekarang aku buat label baru yang dinaungi aku pribadi, tapi khusus dengan khusus di dangdut. Lagu Gitu, dangdut. lagu dangdut. Nanti Aku kita dengar pikir ya. mau menyanyikan lagu-lagunya Bung Glenn kan lagu-lagunya kan benar-benar sepanjang masa banget Mungkin gitu ya. nanti. Kalau sekarang nyanyi lah judulnya 38. Iya. Apakah itu 38? Selain ini. Ya, ada satu Q&A mau dibuka. Pertanyaan coba kita lihat. Set pertanyaan Mbak Mutia, apakah benar berniat untuk membuat museum Glenn Fredly dan mulai mengkurasi barang-barang peninggalan Bung Glenn? Sebenarnya banyak banget sih yang aku pengen perbuat gitu ya Tapi? mengenai Glenn, tapi ya satu-satu lah gitu. Satu-satu anaknya masih balita. Kita akan bahas selain berikutnya jangan kemana. Tetap di Ruby. Everywhere I go, bring the beatbox. Oke, masih bersama Mutia Ayu dan juga Fenita Ari. Ada Q&A lagi dari netizen yang mau kita buka. Mbak Fenita, suami Mbak selain lucu juga suka beropini di sosmed dan banyak opini Mas Ari yang kadang ramai di sosmed. Mbak Feni sendiri sebenarnya setuju nggak sih sama opini-opininya Mas Ari dan pernah marahin Mas Ari nggak kalau terlalu speak up di sosmed? Suka ada rasa khawatir gitu nggak? Kadang tuh aku tuh taunya kalau misalnya ada yang ngetek aja. Kalau udah rame ya? Kalau udah rame, hah apaan sih kamu barusan nge-post apa sih, nge-post apa gitu. Suka gitu, kadang capek ya. Tapi ya terkadang ya orang kan bisa beropini di mana Boleh aja lah. gitu, boleh bebas-bebas aja. Atau juga opininya juga sebenarnya menggiringnya tuh ke komedi, tapi kan setiap orang punya persepsi masing-masing, punya begini. Ya tapi ya udahlah, aku sih udah paham suamiku gimana. Mau aku marahin kayak apa juga dia begitu lagi, ya udahlah, nikmatin aja. Again. Oke, ini ngomong soal lagu ya tadi. Judul lagunya adalah 38. Itu bisa ukuran sepatu, Bisa ya kan? banget. Ukuran jeans juga bisa. Banyak kayak ukuran Ini ngomong-ngomong soal persepsi ya, ini bisa macam-macam gitu ya. Membebaskan untuk berimajinasi. Tapi pesannya adalah bahwa ya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol persepsi orang. Tapi yang namanya fakta adalah fakta, kebenaran adalah kebenaran gitu ya. Daripada kita mikirin orang mikirnya apa, ya mendingan kita gimana gitu ya kan ya Mas Vicky? Saya setuju. Oke, sekarang saatnya kita dengarkan, ya Mutia Ayu, kita mau dengar suara lagunya ya. Lagu 38. Yeay.